apakah Balai Pemuda ini boleh dikenakan retribusi untuk foto begitu? Saya termasuk yang menentang. Tidak seharusnya apa-apa dipajakin. Betul. Nah, kita ini kan pemerintah, bukan penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini dalam acara kesayangan kita bersama, podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Nah, kali ini dulur, saya akan berbincang santai dengan salah satu anggota dewan kita dari Komisi B, Bro Alfian Limardi. Selamat datang, Bro. Sehat? Terima kasih, sehat-sehat. Berbicara masalah perekonomian ini, sekarang ini lagi sibuk apa Komisi B? Kalau sedang sibuk, kita kalau pansus pajak dan retribusi masih diperpanjang. Selain itu belum sibuk. Sekarang sibuknya rata-rata sibuk kampanye. Oh, ya mendekati dulur, maklum dulur. Ya, so itu aja. Oh ya. Nah, terus pansus ini gimana Pak Bro? Perkembangannya sekarang seperti apa ini sudah? Pansusnya sudah di paripurna, kemudian juga sekarang ini sedang berada di gubernur untuk diperiksa, untuk direvisi. Dan kalau sudah itu disahkan, maka raperda ini akan menjadi perda dan itu bisa dijalankan. Ya, dan di raperda itu kan juga ada salah satu hal yang mungkin mengganggu kita semua ya, soal masalah foto di Balai Pemuda itu ya Bro. Ya, itu ya. Gimana Bro? Bisa dijelaskan? Yang viral itu ya. Ya, betul. Ya. Jadi memang ini rada aneh ya kalau saya melihatnya. Karena di pansus ini Alfian sebagai wakil ketua pansus. Dan saya masih ingat bahwa pada saat kita membahas tentang apakah Balai Pemuda ini boleh dikenakan retribusi untuk foto begitu, saya termasuk yang menentang. Kenapa? Karena saya melihat bahwa meskipun ini berkaitan dengan PAD, pendapatan asli daerah, tapi tidak seharusnya apa-apa dipajakin. Betul. Nah, kita ini kan pemerintah, bukan penjajah. Boleh kita mendapatkan pendapatan, tapi ya jangan semuanya diambilin, semua dipajakin, semua harus bayar. Karena kita sendiri tiap tahun juga bayar pajak. Kita tiap kali makan, kita bayar pajak. Pajak restoran. Ya kan, kalau kita makan di kafe atau di restoran, ada pajak restoran 10%. Kemudian juga kalau kita parkir, kita pun juga bayar pajak. Mau itu parkir di dalam gedung, ataupun juga parkir pinggir jalan, itu juga ada pajaknya, ada retribusinya. Itu pun kita bayar. Jadi, saat itu saya mengatakan bahwa, ya, seharusnya negara ini, dalam pemikiran saya ya, Bro, seharusnya negara ini kalau dia bisa membantu meningkatkan pendapatan warganya, itu bagus. Tapi kalau dia tidak bisa, setidaknya dia bisa mengurangi beban hidup warganya. Dan negara dalam hal ini adalah Pemkot. Seperti itu kan. Nah, kembali lagi yang foto itu, saya di sini saya ada membawa ini yang kami terima di awal nih. Di sini saya ada tulis nih. Tanggal juga 21 Juni. Tanggal 21 Juni 2023 berarti Bu ya? 2023. Yang tulis saya terima ini, dan di pembahasannya itu memang pembahasannya berpanjang ya, karena di retribusi di raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini kan dia mengkompakkan. Jadi istilahnya itu kayak omnibus law. Jadi perda-perda sebelumnya kayak PBB, reklame, kemudian pengolahan keuangan kekayaan daerah, termasuk juga retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, itu semua dimampatkan jadi satu ke dalam perda ini, raperda ini. Nah, di poin yang sedang viral ini sebenarnya pada saat itu sudah kita coret. Waktu itu di poin ke-9. Jadi dari ini pasal berapa ini Bro? Bukan. Ya, betul.
Jadi di bagian dari gedung Cagar Budaya Balai Pemuda. Nah, itu di poin ke-9 ada tulisan retribusi pemakaian area Balai Pemuda untuk pengambilan foto atau video sebesar 500.000 dibatasi per 3 jam. Nah, ini kita coret. Di rapat kita bahas semua, oke, kita semua sepakat ya, ini kita hilangkan. Dan akhirnya diparipurnakan itu. Ya. Dan di bahan yang sudah di menjelang paripurna, ini sudah dihilangkan. Nah, di sini, bro. Oh iya, Ya kan? iya. Bagian yang Nah, sama. bagian 9 kan sudah hilang ini. Bagian Hilang. 9 sudah hilang. Cuma tinggal bagian 8 aja kan. Seperti itu. Nah, tapi kenapa tiba-tiba bisa muncul? Kenapa ada stikernya? Ya, ya. Kalau di Balai Pemuda itu harus berbayar untuk foto atau videonya. Ini menurut saya juga tanda tanya besar. Nah, apakah ada kesalahan waktu memasuk ini? Karena kan sekarang kan gini, Raperda itu prosesnya setelah dipansuskan. Jadi Raperda itu muncul itu sebenarnya awalnya itu dari Pemkot. Kenapa? Karena ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Ya. Karena ada undang-undang ini, maka muncul usulan Raperda tentang pajak dan retribusi dari Pemkot. Usulan ini masuk ke Badan Pembentukan Perda, disetujui, masuk ke Banmus untuk dibuat siapa yang menjadi pansusnya atau panitia khusus. Di panitia khusus ini akhirnya mulai dibahas. Setelah pembahasan sampai semuanya fix karena ada banyak dinas di dalam yang terlibat di dalamnya. Setelah itu masuk ke paripurna. Setelah di paripurna dikirim ke gubernur. Dikirim ke gubernur untuk diperiksa. Mana ini yang pas, mana yang kurang pas. Bahkan saya masih ingat pada saat saya menjadi sekretaris Pansus PBB. Waktu itu kita membebaskan veteran dari pajak PBB. Untuk veteran ya? Ya, jadi nah, saat itu kita menggunakan kalimat membebaskan. Ternyata itu kembali lagi ke komisi untuk direvisi. Kenapa? Karena kata-kata membebaskan itu tidak diperkenankan. Yang boleh adalah tidak dikenakan biaya. Ya, ya. Nah, jadi event diksi seperti itu pun juga menjadi concern dari gubernur. Kalau ini sudah oke, ini akan kembali ke Pemkot dan ini baru bisa dijalankan. Memang dalam Raperda ini ada tulisan bahwa Perda ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Tapi kan dengan catatan sudah disahkan oleh gubernur. Kalau ini belum, berarti kan tidak boleh. Berarti masih bebas saja. Harusnya masih bebas. Dan kalaupun Perda ini jalan, poin yang itu kan juga tidak ada. Ya, betul. Dalam pembahasan itu. Nah, kalau saya melihat seharusnya ini juga menjadi satu, kita bilang PR ya, dari Biro Hukum untuk mencermati kembali semua perda-perda yang sebelumnya. Apakah ada poin-poin yang ternyata mungkin miss ataupun juga tidak sesuai. Supaya apa? Supaya Surabaya ini, terutama masyarakatnya itu menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur, termasuk juga dari PAD Surabaya itu juga bisa mencapai nilai yang sesuai untuk program-programnya yang ada. Kita kembali masalah Balai Pemuda yang masih yang akhirnya sudah dicabut juga kan itu stikernya itu. Nah itu peran DPRD sendiri di dalam pencabutan stiker itu seperti apa itu? Kok sempat rame itu gimana ceritanya itu? Ya, saat itu memang saya juga salah satu yang ditanya oleh media tentang pengenaan biaya seperti itu. Dan untungnya saat itu juga saya masih ingat sangat jelas karena pada saat
kita membahas di rapat, itu kita juga sempat berdebat begitu tentang perlu atau tidaknya dikenakan pada pungutan untuk foto dan video di Balai Pemuda. Saya mengatakan bahwa ini sudah dihapus, ini tidak ada. Kita sudah sepakat kok, sepakat kalau memang warga Surabaya ataupun warga Indonesia kalau mau berfoto atau bervideo di Balai Pemuda silakan. Karena ini juga semacam promosi juga untuk Surabaya. Ini ikon Surabaya loh. Biasanya kan rata-rata kalau teman-teman bikin video, bikin foto seperti itu, entah mereka nge-tag, entah mereka juga posting di medsosnya. Seperti itu. Dan akhirnya semakin mengenalkan Surabaya juga ya. Itu kan otomatis juga mengenalkan Surabaya. Oh, ternyata Surabaya punya tempat ini yang Instagramable dan tidak harus berbayar. Saya pikir semua warga itu punya hak yang sama untuk menikmati keindahan kota kita Surabaya ini dengan cara-cara yang baik. Nah, ketika ini kan yang dikenakan biaya itu kan si EO ya, Bro? Atau gimana? Saya dengar-dengar kan ada EO yang kalau misalkan mau prewed atau apa yang mau foto di Balai Pemuda harus melakukan pembayaran atau gimana itu sekarang perkembangannya? Kalau dilihat dari pembahasan kita kemarin, kita tidak mengenakan. Tidak ada ya? Tetap tidak ada ya? Tetap juga ada. Oke. Mau pakai IO ataupun mau pakai fotografer yang dia profesional seperti itu tidak. Nah, itu selain di Balai Pemuda, apakah ada juga di wilayah kota Surabaya ini yang mungkin nantinya juga akan dikenakan retribusi atau tarif untuk berfoto? Ada nggak? Kalau untuk itunya ada beberapa tempat itu kayak seperti 10 November. Nah itu memang ada kalau yang 10 November itu 500.000. Oh sama ya untuk yang non komersial. Tapi di area Monumen Tugu Pahlawan maupun juga Museum 10 November. Jadi dia ada yang outdoor maupun yang indoor. Sedangkan yang untuk komersilnya 1,5 juta. Nah, tapi kan sempat ketika ada biaya untuk berfoto saja itu apakah enggak? Kalau menurut saya sih ya mungkin ya akhirnya membuat orang-orang ngapain di Surabaya itu mahal semuanya bayar gitu. Akhirnya saya milih luar daerah aja deh, cari yang gratisan gitu. Gimana bro? Akhirnya kan juga Surabaya nggak jadi kota wisata nantinya ketika hal itu terjadi gitu. Saya sepakat bahwa memang seharusnya seperti yang tadi saya utarakan juga bahwa tidak semuanya itu harusnya dipajakin gitu kan. Kita ini kan pemerintah, bukan penjajah. Ada yang memang kita bisa fasilitasi. Umpamanya kita bilang, seperti tadi yang museum Tugu Pahlawan seperti itu. Oke, Tugu Pahlawan ini mau dibikin grill nih karena mau buat film seperti itu. Dan dia menyewa seperti itu. Nah, itu masih masuk akal. Tapi kalau semuanya yang dia nggak harus digrillkan, kemudian juga istilahnya itu kita bilang foto keluarga saja, itu bagaimana? Gitu. Apakah kita bisa memastikan bahwa biaya yang dibayarkan itu masuk ke dalam kas daerah atau masuk ke kantong pribadi? Oh iya. Nah kalau yang di Tugu Pahlawan itu bro, itu gimana pembayarannya, mekanismenya nantinya? Kalau di Tugu Pahlawan itu karena ada karcis, kan kalau mau masuk ke museum itu kan memang ada ini, ya ada tempat ini ya. Nah itu kan di sana sudah membayar duluan. Jadi di sana menyampaikan di sana, ini memang mau saya foto, ya seperti itu. Iya. Jadi kalau ke Tugu Pahlawan kalau mau foto ada ada kartisnya, nanti ditanyain juga mungkin ya di sana ya bro ya. Nah terus ke depan ini bro, Surabaya ini bagaimana soal masalah retribusi dan kekayaan daerah ini supaya nggak bocor lah ke depan gimana? Kalau kita bicara tentang kebocoran,
Menurut saya cara yang paling pas adalah bahwa pembayaran tersebut itu non tunai atau cashless. Karena kalau dengan cashless kan kita bisa mengetrack tuh siapa yang membayar, kapan dibayar, terus siapa yang menerima. Nah, dengan seperti itu kan alirannya jelas, aliran dananya. Dan memang harus mau nggak mau kita harus mengarah ke sana. Kenapa harus mengarah ke sana? Karena penggunaan tunai itu sebenarnya punya ongkos yang sangat besar, biaya yang sangat besar. Ya. Nanti kalau berupa jalan-jalan ke Jakarta atau Bro dan Sis kalau mau main-main ke Jakarta, coba ke Museum Bank Indonesia yang ada di Kota Tua. Di sana kita bisa melihat ternyata untuk membuat uang, mau kertas ataupun mau yang logam, itu ternyata itu ada komponen biaya yang banyak. Mulai dari biaya desain, kemudian biaya cetak, kemudian nanti ada biaya penyimpanan. Setelah penyimpanan nanti ada biaya logistik untuk pengiriman. Karena pengirimannya itu nggak bisa pakai ini apa tuh kurir biasa. Harus ada pengawalan juga. Ada pengawalannya seperti itu. Kemudian setelah nyampe dari pusat ke daerah yang dituju, itu dari sana masih menyebar lagi, itu masih lagi pakai pengawalan lagi, saudara. Belum nanti sampai ke banknya. Itu baru kita bilang pengiriman. Itu mulai dari nanti kalau uangnya itu sudah rusak, harus ditarik. Ya kan, kadang-kadang kan uang yang sudah nggak berlaku atau uang yang sudah lecak-lecak, sudah nggak karuan, sudah robek-robek, itu harus ditarik kembali. Itu pun juga menimbulkan biaya, biaya collectionnya, kemudian juga penyimpanan, pengiriman, terus Sampai pemusnahan sampai di tempat yang dituju itu nanti ada lagi biaya pemusnahan. Jadi komponennya itu panjang. Bayangkan sekarang, Bro dan Sis, kalau seumpamanya komponen-komponen ini itu kita bisa kurangin menjadi 50% aja. Berapa banyak biaya, istilah itu berapa banyak biaya yang bisa kita hemat, dan berapa banyak anggaran yang akhirnya bertambah dari alokasi dana ini. Dan alokasi dana ini bisa loh buat yang lainnya. Bisa jadi kita punya BPJS gratis buat seluruh warga Indonesia, bukan cuma Surabaya aja, seluruh warga Indonesia. Karena saya pikir kesehatan itu kan menjadi salah satu hak kita juga. Itu, dan kita bisa kontribusi di sana adalah menggunakan cashless. Nah, tapi apakah infrastrukturnya ini akan siap, Bro, kalau di Surabaya? Karena kok masih ada penolakan kayak masalah parkir, itu kan sempat juga ada penolakan. Nah, Ya. itu gimana, Bro? Kalau saya melihat sih masalah parkir itu adalah sebenarnya lebih ke arah budaya kerja. Kenapa? Karena awalnya sudah bertahun-tahun kan, mungkin juga sudah bergenerasi. Dari awalnya yang bayar parkirnya itu mungkin uang logam, sekarang jadi uang kertas karena sudah lebih dari Rp500, sudah lebih dari Rp1.000 begitu uangnya. Dan sekarang harus mengarah ke cashless, ke QRIS. Saya pikir itu hanya dari budaya kerja. Bahkan kalau semuanya, Bro mungkin sempat lihat yang lagi viral di polisi Cepean tuh, di Aloha. Dia pakai QRIS itu ya. Dia pakai QRIS loh. Dia kalungkan itu QRIS-nya, dan teman saya tuh sudah coba di foto. Dia foto, nyampe di tujuannya, fotonya itu dibuka sama dia, itu coba. Loh, kok iso yuk? Beneran nih QRIS gitu. Bayangkan polisi Cepean aja. Dia ternyata sudah mulai mengarah ke cashless. Masa kita di sub, kita Pemkot Surabaya kalah dengan itu? Harusnya kan juga ikut, misalnya itu kita sebagai kota yang terbesar. Jakarta itu bukan kota terbesar. Kota terbesar itu sebenarnya Surabaya. Jakarta itu provinsi. Kita kalau mau menjadikan kota Surabaya ini lebih baik, lebih maju,
warganya juga lebih sejahtera. Seharusnya kemajuan dunia yang bisa kita serap dan kita bisa gunakan di sini itu diterapkan di sini. Itu juga bro yang menjadi salah satu istilahnya pendorong saya kenapa saya masuk ke dunia politik, masuk ke DPRD ini. Oh, oke. Karena background saya kan sebelumnya di IT dan di tour. Jadi pada saat membawa tour, waktu itu membawa tour ke kota-kota yang lebih maju di Asia, waktu itu saya cuma mikir, ini kita bisa ya dibawa ke Surabaya. Yang ini juga bisa ya. Kenapa di Surabaya belum ada ya? Padahal kalau diadopsi lebih bagus. Nah, saran-saran ke depan untuk masalah cashless nih ke Pemkot Surabaya ini, karena kan mungkin ada beberapa penolakan, ada macam-macam hal yang nanti bisa terjadi, dan apa saran dari DPRD sendiri untuk agar Surabaya ini semakin lama ya cashless saja lah. Sebenarnya kalau mau cepat itu adalah bagaimana kita punya tarif yang cashless dan tarif yang pasti gitu ya, istilah itu. Karena begini, kemarin di rapat pansus saya ke Alfian mengajukan untuk parkir. Kita punya 2 tarif saja. Kita punya 2 tarif, satu yang tunai, satu yang cashless. Oke. Nah, yang cashless kita berikan nominal yang lebih hemat. Nah, lebih hematnya seperti apa? Ya, mau lebih hemat 500 juga. Saya pikir juga kalau di Ping-Ping juga banyak ya, seperti itu. Dan juga dari satu sisi juga kita juga lebih cepat juga, kita nggak harus ngasih ke tukang parkirnya, jukirnya, kemudian kita nunggu kembaliannya seperti itu. Ya kan? Kalau soal jukirnya nggak ada, sebentar ya mas, saya tukar dulu seperti itu. Itu dari sisi kita. Dari sisi jukirnya, mungkin juga lebih aman juga. Kalau suatu ketika dia dapat uang palsu gimana? Bukannya dia justru rugi, justru dia, waduh. Tapi kan itu uang kecil bro, biasanya. Masa masih ada langsung. Kalau saya yang mobil kadang-kadang ada yang bayar pakai 50.000. Iya kan? 50.000 dia kembalikan berapa? Karena mobil kadang-kadang ada yang ngenakan 5.000. Oke. Ya kan? Nah, dapat yang uang palsu 1 lembar 50.000, tapi uangnya 45.000 sudah hilang. Sekarang rugi mana? Ya pasti rugi jukirnya kalau kayak gitu. Berarti lebih aman apa? Lebih aman ya cashless. Apalagi sekarang pembagiannya yang cashless kan 70-30, dulunya 70-30 menjadi 65-35. Jadi seharusnya dari sisi jukir naik 5%. Berarti sebetulnya lebih menarik untuk memakai cashless ya bro ya kalau di Surabaya ini sebetulnya. Ya Dulur, obrolan kita memang sangat menarik hari ini Dulur. Masalah aset, retribusi dan lain-lain. Dan Bro Alfian, mungkin ada closing statement terakhir untuk teman-teman dulur-dulur Judes ini yang lagi menonton acara ini. Jadi Bro dan Sis, untuk kemajuan Surabaya itu bukan berada di tangannya Pemkot saja, bukan juga berada di kami yang legislatif, tapi adalah di kita semua. Kita semua mempunyai kesempatan yang sama. Kita sama. Kita punya kesamaan untuk sama-sama memajukan kota Surabaya yang kita cintai ini. Mari silakan kita berkolaborasi, bersinergi untuk memajukan kota kita yang tercinta, Surabaya ini. Silakan kontak saya di DM saya di Alfian di Instagram di alfian.dpr bila ada saran ataupun ide. Dan juga dari kondisi seperti ini, sekali lagi saya mengingatkan juga untuk Biro Hukum untuk mulai mengevaluasi apakah ada perda-perda kita yang kemarin itu yang juga miss dari pembahasan ataupun penerapan yang ada. Demi Surabaya yang lebih maju, itu kita harus berani untuk mengkoreksi diri. Oke, Dulur, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, oke?